Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sebelum sharing session dimulai, pertama-tama saya akan membacakan tata tertib sharing session kali ini. Yakni seluruh peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama jalannya sharing session sebelum dipersilahkan oleh moderator. Kemudian, peserta yang ingin bertanya diharapkan mengirimkan pesan terlebih dahulu di chat room, kemudian wajib menyalakan mikrofon selama jalannya acara dan setelah dipersilahkan oleh moderator. Demikian tata tertib pada sharing session kali ini. Untuk mempersingkat waktu, pada sharing session kali ini akan dipimpin oleh Kak Gunawan. Baik, Kak Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Vanessa sudah membuka acara diskusi kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara diskusinya, baiknya saya membacakan dulu summary diskusi peluang judicial review Undang-Undang Ciptaker yang akan kita diskusikan hari ini ya. Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan dengan DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 telah menimbulkan gelombang protes. Banyak kalangan menuduh undang-undang tersebut hanya menguntungkan kalangan pengusaha. Selain itu, kalangan ahli hukum mengkritisi cara pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang terkesan ditutupi, tidak transparan, sehingga sulit mengakses dokumen. Banyak juga yang mengkritik teknik penyusunan dengan menggunakan Omnibus Law, belum diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sehingga pembentukan tersebut mengandung cacat formil. Maka untuk itu, beberapa koalisi masyarakat sipil dan organisasi buruh telah berencana dan sudah ada beberapa ya mengajukan judicial review Undang-Undang Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana sih peluang tersebut? Mari kita diskusikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah mengundang narasumber, salah satunya itu adalah Viola Reininda. Saya bacakan dulu profil singkat beliau. Viola Reininda atau sering disapa Kavio merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selama kuliah, beberapa kali menyabet penghargaan nasional dalam kompetisi legislatif drafting dan moot court competition. Kavio aktif menulis baik artikel ilmiah yang tersebar di beberapa media nasional. Selain itu, aktif juga menulis buku yang bertemakan hukum tata negara dan konstitusi. Selain menulis, Kavio juga adalah seorang constitutional lawyer dan juga sudah banyak ya menangani perkara pengujian undang-undang dan perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi. Terutama waktu itu kita satu kantor di kantor Pak Refli Harun dengan Kavio ya. Saat ini Kavio adalah peneliti di Kode Inisiatif, yaitu sebuah lembaga nirlaba yang fokus mendorong konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pelatihan, dan advokasi kebijakan publik. Selama di Kode Inisiatif, Kavio banyak terlibat kegiatan ilmiah sebagai pemateri, di mana telah banyak diliput oleh media-media nasional. Nah, selain narasumber, kita juga mengundang pemantik diskusi kita hari ini atau penanggap, yaitu Bang Febri Indra Sitorus. Saya bacakan profil singkatnya. Febri Indra Sitorus atau sering disapa Bang Febri merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 dengan predikat sebagai wisudawan terbaik. Selama kuliah, Bang Febri mencapai beberapa prestasinya, diantaranya adalah juara kompetisi debat, juara legal opinion, dan kompetisi peradilan semu tingkat nasional. Bang Febri juga aktif menulis buku hukum. Selain kompetisi dan menulis buku, Bang Febri juga aktif berorganisasi, selain salah satunya adalah Ketua Umum Meriam Debatin Club Eva USU. Nah, Bang Febri memiliki pengalaman judicial review di MK, yaitu prinsipal pengujian undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat ini masih menunggu putusannya ya Bang ya.
Dan saat ini selain bekerja di salah satu perusahaan di Medan, Bang Febri juga aktif menulis di blog hukum pribadi, Febri Sitorus, dan sebagai founder platform hukum Juris Muda ID. Jangan lupa untuk follow ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman profil singkat dari narasumber dan pemantik diskusi kita hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dulu sharing session dengan narasumber kita, yaitu Kak Viola Rinda. Nah, Kak, ini kan sudah banyak nih mengkritisi Undang-Undang Ciptaker ini, begitu dari berbagai kalangan, begitu dari kalangan akademisi, kalangan buruh, maupun kalangan masyarakat, hampir seluruh kalangan lah gitu ya. Nah, akan tetapi DPR sendiri itu memang mengatakan bahwa memang Undang-Undang Ciptaker itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, saya mulai dulu nih, sebelum masuk ke proses judicial review, yang saya tahu nih Kak, kalau namanya Omnibus Law itu kan biasanya di negara-negara common law atau Anglo-Saxon, biasanya itu kayak negara-negara Amerika atau Inggris seperti itu. Nah, apakah pengaturan Omnibus Law itu sudah ada pengaturan teknik penyusunannya itu di Indonesia? Itu Kak. Oke, ini langsung dijawab ya Bang Gunawan. Nah, semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan dari Bang Gunawan, yang pertama, apakah undang-undang semacam Omnibus Law ini sudah diadopsi di Indonesia seperti itu? Pertama, saya harus menyatakan terlebih dahulu kalau saya bukan seorang yang terpaku terhadap aliran hukum, apakah itu dari common law atau itu dari civil law, karena selama hal tersebut bisa diimplementasikan dengan baik begitu dan kompatibel dengan kebutuhan hukum kita saat ini, maka itu tidak masalah dalam pandangan saya. Nah, kemudian apakah Omnibus Law ini kompatibel begitu dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 dan juga Undang-Undang 2015 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Kalau kita lihat sejarah pembentukan Undang-Undang Indonesia, ada undang-undang yang sudah menggunakan metode Omnibus Law ini, yaitu misalnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, kemudian itu menggabungkan Undang-Undang pemerintahan daerah yang lama, Rezim 32 2004, dengan perimbangan beberapa pengaturan tentang perimbangan keuangan daerah. Kemudian juga Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum itu merupakan kompilasi dari Undang-Undang penyelenggara pemilu, kemudian Undang-Undang pemilu legislatif, dan Undang-Undang pemilihan presiden. Jadi itu adalah satu Omnibus Law khusus untuk pemilu dan khusus untuk pemerintah daerah. Tetapi rekan-rekan, ada satu hal yang berbeda dengan case Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang. Sebab ia tidak hanya menggabungkan undang-undang dari satu klaster atau isu yang sama saja, melainkan sampai ada 79 undang-undang dan 11 klaster terakhir. Sepertinya kalau ditambah dengan klaster perpajakan, jadi 12, saya belum menghitung klasternya lagi seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pembeda antara Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang dengan Omnibus Law yang pernah dilakukan dulu. Apa yang kemudian, apakah ini kemudian bisa membenarkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu sudah ada dasarnya begitu di dalam Undang-Undang P3, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ini yang jadi satu catatan penting, bahwa secara teknik penyusunan di dalam Undang-Undang P3 kita belum mengadopsi bagaimana caranya penyusunan dengan Omnibus Law model yang memasukkan banyak sekali
pasal-pasal seperti itu. Banyak juga perdebatan bahwa harusnya ini judulnya undang-undang perubahan begitu, bukan punya judul sendiri yang baru. Atau misalnya harusnya ini disusun per klaster saja. Jadi tidak mencampur adukan semuanya ke dalam satu klaster seperti itu. Pada intinya memang sebagai umbrella act, saya menggunakan istilah dari Pak Jimmy Uspunan, dia tidak diatur secara eksplisit tata cara penyusunannya. Maka itu kalau kita lihat dari secara teknik, soal penyusunan ini bisa jadi masuk sebagai satu permasalahan formil. Begitu Bang Gunawan. Oh gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya satu bidang saja tidak apa-apa ya, seperti tadi Kapio bilang bahwa memang Undang-Undang Pemilu juga sudah menggunakan Omnibus Law, tapi satu klaster. Tapi Undang-Undang Ciptaker ini yang beberapa klaster disatukan menjadi undang-undang yang belum diadopsi di negara kita, gitu ya, Kapio ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan juga dari teknik penyusunannya saya pikir teman-teman di sini yang Fakultas Hukum maupun yang bukan Fakultas Hukum sudah membaca perancangannya seperti apa, penulisan dan penormaannya seperti apa. Nah, inilah yang kemudian jadi satu yang terbaru begitu dan tidak bisa mengacu kepada 12/2011. Nah, kalau misalnya tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berarti kan ada prinsip-prinsip atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak diindahkan oleh pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini. Hanya saja saya pernah mendengar dan saya membaca beberapa anggota DPR yang membentuk undang-undang itu memang katanya sudah beberapa kali dan mereka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bagaimana KPU menanggapi ini? Nah, itu saya harus katakan bahwa ini kadang-kadang terjadi dilakukan oleh pejabat negara kita ya, manis di bibir gitu Bang. Tapi kalau kita lihat implementasi dan juga isi dan teknikal penyusunan undang-undangnya sebenarnya itu tidak mencerminkan hal seperti itu. Karena kita bisa lihat juga satu undang-undang itu kan kita pakai prinsip yang sangat sederhana sekali. Undang-undang itu kan harus berlaku mengikat secara umum. Maka secara sederhana dia harus bisa dibaca dan juga dimengerti oleh orang-orang yang awam. Bukan cuma orang-orang yang bisa didikan fakultas hukum seperti itu. Tetapi yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja, asas-asas terkait dengan kejelasan rumusan dan juga efektivitas dan efisiensi dari undang-undang dan teknik perancangannya itu tidak terlihat karena memang sangat rumit sekali untuk membaca pasal ini. Bayangkan kita bisa melihat misalnya mencari pasal 60. Akan ada banyak sekali pasal 60, entah itu dari pengubahan undang-undang klaster ketenagakerjaan, klaster investasi, klaster lingkungan, dan sebagainya. Jadi dari awal teknisnya itu sendiri sudah rumit untuk dimengerti dan juga dibaca. Dan ini juga perlu untuk dikritisi. Oh gitu ya, jadi kalau misalnya seperti itu berarti ada pembentukan atau asas-asas yang dilanggar oleh pembentukan Undang-Undang Ciptaker ini ya Kapio ya, gitu ya. Prinsip-prinsip apa aja sih Kak yang dilanggar dalam menurut Kapio? Prinsip-prinsip yang dilanggar dalam pembentukan undang-undang ini? Oke, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang 12/2011, prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu bisa kejelasan rumusan. Terus bagaimana rumusan itu bisa mudah dipahami begitu dan juga bisa dirumuskan secara efektif dan juga efisien gitu supaya enggak menghabis-habiskan energi juga untuk mempelajari undang-undang ini begitu. Okay. Kalau kita lihat di asas yang lebih tinggi lagi di konstitusi, kita bisa berdebat banyak sekali asas-asas negara hukum misalnya atau demokrasi konstitusional yang kemudian berkelindan dan juga berpotensi atau sudah dilanggar dengan
proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oh gitu ya. Nah selain itu Kak Pio, saya juga beberapa kali baca nih di dalam peraturan, di dalam undang-undang banyaknya aturan-aturan turunan atau aturan delegasi dari undang-undang ke ada 2 ya. Ada totalnya saya lihat kemarin ada 40 peraturan peralihannya itu, 35 di level pemerintah dan 5 di peraturan presiden. Nah, menurut Kak Vio, lazim nggak sih di dalam pembentukan undang-undang banyak peraturan delegasi dari undang-undang ke peraturan pemerintah atau enggak peraturan presiden? Seperti itu Kak Vio. Oke, untuk delegasi, saya baca di Undang-Undang versi 812 halaman, itu ada 441 delegasi ke peraturan pemerintah, 30 ke peraturan menteri, 5 ke peraturan daerah, dan 2 ke peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya, kalau kita merujuk ke teknik perancangan undang-undang, pendelegasian itu sah-sah saja. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan, pendelegasian seperti apa yang diperbolehkan dan patut dilakukan seperti itu. Masalahnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak belangko kosong, dan juga karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri dia tidak mengatur standar atau rincian soal harus yang secara komprehensif yang harus diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita ketahui juga di pasal 5 Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah itu mengatur hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan gitu. Jangan sampai kemudian kita juga tahu kan undang-undang ini disusun dengan sangat terburu-buru seperti itu. Bahkan di akhir pun kita tidak kita masih berdebat soal naskah mana yang final seperti itu. Katanya sih yang ada badaknya ya, Bang. Iya. Ya, kemudian karena prosesnya yang cepat sekali, kemudian dia tidak mengatur soal standar-standar itu, maka kemungkinan besar juga peraturan-peraturan delegasi itu bisa dijadikan satu sarana untuk menyelundupkan hukum, atau bahkan kan awalnya pemerintah itu tujuan untuk membentuk Omnibus Law karena mau menyederhanakan struktur peraturan perundang-undangan yang gemuk begitu. Tetapi kemudian yang terjadi di Omnibus Law-nya sendiri malah banyak sekali delegasi peraturan ke bawah. Saya izin mau share sedikit, Bang. Boleh? Soal contoh, boleh ini contoh belangko kosong ya? Masih belum boleh sharing, Bang? Mbak Nesa mungkin tolong dibantu. Oke, Kak. Oke, bisa dicoba Kak Viola. Oke. Semoga bisa terlihat dengan baik. Kelihatan, Kak Bang? Sudah. Oke. Kita kasih contoh satu pasal 7 ya, soal perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi di pasal 12 dia mengatakan bahwa ketentuan soal perizinan berbasis resiko itu akan diatur dalam peraturan pemerintah begitu. Nah, coba kita lihat pasal rujukannya, yaitu pasal 7. Di sini yang diatur perizinan berbasis resiko itu ada yang resikonya tinggi, ada yang resikonya sedang, dan juga resiko rendah begitu. Penilaian tingkat bahayanya bisa kita lihat di pasal 3, itu ada aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Ya, kemudian untuk penilaian tingkat bahaya juga memperhitungkan jenis-jenis kegiatan usaha, kriteria, lokasi, dan sebagainya. Penilaian potensinya pun ada. Misalnya hampir tidak mungkin terjadi, hampir mungkin kecil, kemungkinan terjadi. Dan semuanya itu berdasarkan penilaian-penilaian itu ditetapkan sebagai risiko rendah, risiko menengah, dan juga risiko tinggi, seperti di bawah poin 6. Pertanyaannya adalah,
Pasal 7 ayat 3, ayat 5, dan ayat 6 itu tidak memberikan standar yang pakem soal definisi yang resiko rendah sampai resiko tinggi itu seperti apa sih? Misalnya menilai tingkat bahaya, kesehatan, dan keselamatan. Apa yang jadi indikator bahwa satu izin berusaha, satu sektor usaha itu sangat rentan untuk keselamatan dan kesehatan lingkungan. Apa yang jadi indikator kalau itu sangat rentan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Kemudian memperhitungkan juga lokasi kegiatan usaha. Lokasi yang seperti apa yang membuat satu bidang usaha itu jadi resikonya tinggi atau jadi beresikonya rendah, dan yang lainnya. Ini adalah satu contoh blanko kosong bahwa indikator-indikator dan standar penilaian itu belum selesai untuk dijelaskan oleh di tataran undang-undang. Makanya ini yang menjadi kekhawatiran, bisa jadi ini jadi potensi adanya penyelundupan hukum. Kemudian ini ketika di judicial, misalnya mau di judicial review nanti peraturan pemerintahnya akan cukup mempersulit Mahkamah Agung yang memeriksa, karena standarnya pun masih mengawang-awang begitu. Dia tidak punya standar yang pakem, dia tidak punya standar yang jelas seperti itu. Ini kira-kira soal cek kosong, Bang Gunawan. Jadi intinya bahwa memang kalau ada harusnya di level undang-undang lah kategorikalnya gitu ya, sehingga nanti KPO ya. Nah, terkait dengan yang tadi Kak, banyak juga nih yang masalah naskah-naskah yang berbeda nih. Katanya kan yang disetujui bersama tanggal 5 Oktober itu kan naskahnya sebanyak 905 lembar. Ternyata setelah itu kemudian yang diberikan kepada Presiden atau diserahkan itu naskah itu berubah menjadi 812. Nah, ada beberapa perubahan. Salah satu contohnya itu adalah di Undang-Undang Ketenagakerjaan saya cek. Kira-kira nih menurut Kakak, apa sih implikasinya atau akibat hukumnya, dan apa kira-kira upaya hukum yang akan dapat kita lakukan apabila itu tetap diajukan ke Presiden dan Presiden tak mengesahkan tersebut? Baik, Bang Gunawan. Kita sekarang bicara soal naskah, tetapi sebelum kita masuk ke naskah-naskah yang berbeda itu, sebetulnya ada satu pertanyaan utama begitu yang mestinya kita pertanyakan gitu. Untuk apa bikin undang-undang 1000-an halaman? Untuk apa bikin undang-undang 800 halaman? Sebanyak itu, bahkan 800 dan 1000-an itu setengahnya itu cukup equal ya. Misalnya 400 bagian norma, 400 bagian penjelasan kayak begitu. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan di awal diskusi ya harusnya. Ya. Sebab seperti ini, kalau misalnya kita dilempar gitu, publik dilempar, ditanya sudah baca belum naskah undang-undangnya, kita sebetulnya bisa bertanya balik kepada si pembentuk undang-undang. Udah baca juga belum naskahnya? Udah ada 800 halaman itu. Ini sangat aneh ya, karena kalau bagi saya, satu pengaturan hukum itu harus diatur secara sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Dia tidak boleh meruwetkan gitu si pembacanya. Tetapi apa yang terjadi di Omnibus Law ini, kita sampai rela membuat 1000-an halaman undang-undang begitu untuk kemudian tujuannya adalah ease of doing business dan di waktu yang sangat cepat sekali begitu, dan ini adalah hal yang tidak masuk akal. Jangankan 1000-an halaman, undang-undang yang 100-an halaman saja pun saya pikir mahasiswa Fakultas Hukum masih ogah-ogahan begitu untuk membacanya, apalagi dengan yang halamannya banyak seperti ini. Kemudian kalau saya dengar sih, ya Bang, katanya Kak Wakil Pak Aji Samsudin nggak baca semuanya itu dia. Kalau misalnya
Ternyata hanya kita juga mengesahkan saja sudah gitu. ya kita juga sudah diwakili sama wakil rakyat yang tidak membaca draftnya. Begitu Ya, ya. jadi Nah, kira-kira tadi Kak, apa akibat hukumnya kalau misalnya itu berubah Kak? Kan berubah tuh naskahnya, artinya kan kalau setahu saya nih, kalau persetujuan bersama itu udah final dong naskahnya, biar bisa diubah. Kalau menurut Kak View itu apa sih akibat hukumnya nanti? iya, oke. Akibat yang pertama itu kalau kita bicara soal yang banyak pasal tadi, tentu ini rentan terhadap penyelundupan hukum ya Bang. Dan memang kalau saya lihat pembentuk undang-undang mau menempatkan masyarakat itu di posisi yang dilematis. Jadi misalnya, melihat, tapi di sini ada aturan yang bagus gitu. Tapi di sini ada aturan yang mendukung UMKM misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang menempatkan kita pada posisi apakah harus sepenuhnya menerima atau sepenuhnya menolak seperti itu. Tetapi bagi saya itu bukan soal, karena saya mengutip Profesor Susi Dwi Haryanti, procedure is the heart of law. Jadi sebelum kita masuk ke soal-soal substansi, prosedur pembentukan undang-undang itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada saat pengesahan, naskahnya berubah-ubah. Di Februari 2020 ada 1028 halaman. Di 5 Oktober ada 905 halaman. 9 Oktober ada 1052 halaman. Kemudian 12 Oktober paginya ada 1035 halaman, malamnya ada 812 halaman. Dan ini rasanya alasannya bukan karena sekadar penggantian font ya, dan juga atau jenis huruf dan juga penggantian ukuran huruf begitu. Tetapi ada patut diduga ada aturan-aturan yang baru masuk dan juga penormaan-penormaan yang kemudian diubah. Kita pun ketahui dalam bahasa hukum kata dan juga dan atau itu punya implikasi yang berbeda begitu. Atau kata diatur dengan dan diatur dalam dan juga diatur berdasarkan itu punya implikasi yang berbeda juga. Diatur dengan dia harus di dalam satu produk hukum tersendiri, diatur dalam dia bisa diikutkan ke dalam pengaturan produk hukum tertentu, begitu tidak perlu bikin produk sendiri, dan diatur berdasarkan dia merupakan aturan yang bisa diturunkan lagi ke dalam peraturan yang lebih rendah seperti itu. Misalnya udah diatur di PP, kalau misalnya mau diatur lagi di dalam peraturan menteri itu nggak masalah begitu. Ini semuanya punya implikasi-implikasi yang sangat signifikan terhadap keabsahan dan juga keberlakuan satu undang-undang. Apalagi rekan-rekan perlu diketahui bahwa di akhir-akhir waktu itu masuk aturan tentang perpajakan. Aturan pajak ini nggak tahu ya kapan masuknya karena susah di tracking. Kalau saya lihat di versi 812 halaman dia ada, tetapi di 1035 halaman dan 1052 halaman itu dan juga 905 halaman itu tidak ada. Padahal di versi 1035 halaman itu adalah versi 12 Oktober yang masih di waktu pagi seperti itu. Tetapi tiba-tiba di sore ada langsung masuk aturan-aturan tentang perpajakan. Ini krusial, terutama soal pajak ya, karena dia tidak selain dimasukkan di waktu yang tidak tepat begitu, harusnya semua pembahasan itu selesai di pembicaraan tingkat 1. Tapi ini saya menduga dia masuk di pembicaraan tingkat 2. Dan yang kedua, hal soal perpajakan itu harus melibatkan atau mempertimbangkan pertimbangan dari DPD. Kita tidak tahu apakah kemudian DPD dilibatkan dan juga mengetahui kalau klaster perpajakan ini tiba-tiba masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan bisa cek sendiri di pasal 111 sampai 114. Kalau halnya sudah seperti ini, maka
kita bisa menyimpulkan bahwa sudah melanggar asas-asas yang fundamental seperti asas negara hukum dan asas demokrasi konstitusional. Karena ketika ada perubahan pun tanpa dikonsultasikan kepada rakyat, itu sama saja pembentuk undang-undang tidak lagi membawa aspirasi dan mengakomodasikan apa yang rakyat inginkan. Dan dalam pandangan saya, proses formil pembentukan undang ini bukan lagi cacat formil, tetapi memang sudah cacat dalam niatan. Baik, Kak Kio. Nah, cacat formil ya. Nah, kalau dari sisi cacat formilnya itu memang dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangannya. Akan tetapi memang kalau kita baca dari sisi penimbang maupun penjelasan di ketentuan umum itu memang karena pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja. Nah, menurut Kak Kio sendiri dari materi atau substansi dari undang-undang tersebut, apakah memang ada substansi yang bertentangan dengan undang-undang peraturan konstitusi kita, atau setidaknya itu yang bertentangan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Oke, baik Bang Gunawan, untuk pertentangan seperti itu sudah cukup banyak ya kajian tentang materi-materi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu. Dan yang banyak disoroti juga soal-soal ketenaga kerjaan kan. Sebetulnya yang jadi cukup aneh juga, judulnya itu adalah, Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi banyak mengatur soal perizinan dan juga investasi. Sejak judul aja kita, menurut saya itu tidak representatif begitu. Dan kemudian tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan yang luas. Kita bisa memperdebatkan soal itu, dan juga seperti ini, membuka lapangan kerja yang luas itu seharusnya kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu apa sih persoalan-persoalan tentang ketenaga kerjaan dan juga soal penciptaan lapangan kerja. Sebetulnya saya lebih setuju ini adalah undang-undang kemudahan berinvestasi, karena memang tujuannya untuk menjawab ease of doing business. Kalau kita banyak kajian, saya bukan ahli hukum ketenaga kerjaan, begitu. Jadi apa yang saya sampaikan kebanyakan mengutip dari sumber-sumber lain. Misalnya persoalan-persoalan yang mau diadres oleh pemerintah adalah soal produktivitas begitu. Tetapi tidak ada satupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya sektor ketenaga kerjaan itu, yang mengatur tentang bagaimana caranya supaya pekerja itu menjadi produktif dan berkualitas. Apa yang perlu diberikan, apa yang perlu diberikan dorongan-dorongan, insentif-insentif untuk mendorong kualitas seperti itu. Kemudian juga ketika kita berbicara soal pembukaan lapangan kerja, tujuan seseorang untuk bekerja itu bukan sekadar kerja, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan penghidupan yang layak juga, dan juga mendapatkan lingkungan kerja yang layak. Itu adalah pesan dari Undang-Undang Dasar di pasal 27 dan pasal 20D ayat 2. Karena kan bisa lihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengarah seperti itu. Bahkan lebih condong kepada proses deregulasi atau lepas tangan pemerintah terhadap pengaturan tentang ketenaga kerjaan. Politik hukumnya memang seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan global pun memang ada tendensi seperti itu. Karena memang sebisa bagaimanapun juga kalau kita melihat di perspektif atau kacamata pengusaha begitu, akan lebih memudahkan kalau aturan-aturan tentang ketenaga kerjaan itu memang menjadi prerogatif perusahaan dan juga tenaga kerja seperti itu. Tetapi yang jadi satu catatan penting adalah Undang-Undang Ketenaga Kerjaan bagaimanapun juga harus menjamin adanya kesetaraan posisi antara pemberi kerja dan juga penerima kerja. Kan ini yang kemudian banyak sekali diprotes oleh
banyak pengusaha. Saya baca beberapa tulisan yang menyatakan memang banyak yang protes dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 karena mereka tidak ditempatkan setara. Karena mereka ditempatkan setara dengan si penerima kerja seperti itu. Jadi ini akan kalau misalnya perusahaannya baik itu syukur bagi si penerima kerja. Tapi kalau ternyata perusahaannya condong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, ini yang mesti dikritisi. Dan kemudian soal-soal pesangon begitu, soal-soal gaji minimal. Kalau misalnya diperbandingkan dengan negara-negara lain, dan juga ada catatan dari World Economic Forum ya yang menyatakan kalau soal ease of doing business itu masalah gaji dan juga ketenagakerjaan itu ada di faktor kesekian, faktor yang jauh sekali, ada faktor ke-8 kalau saya nggak salah. Faktor pertama yang menentukan soal investasi di Indonesia adalah soal korupsi dan inefisiensi birokrasi. Tetapi tidak diadres juga dalam secara spesifik ya, maksudnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Malah yang dilakukan adalah menurunkan, mengatur-atur pengaturan pesangon misalnya atau gaji seperti itu. Saya sangat menyayangkan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan yang pada saat itu menyatakan kenapa kemudian aturan pesangon itu berubah, dia bisa menjadi lebih kecil begitu. Beliau sampaikan ya lebih baik diturunkan daripada nggak bisa terima pesangon sama sekali. Ini kan ada kegagalan dalam mengidentifikasi masalah seperti itu. Kalau pesangonnya tidak turun, itu apakah ada yang menjadi soal itu apa gitu? Apakah karena ketidaktaatan perusahaan untuk menjalankan aturan tentang pesangon, atau karena hal-hal yang lain seperti itu. Jadi saya pikir selain hal ini juga cukup memperlihatkan hal paling basic dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa kita sudah salah mengidentifikasi masalah dari awal, kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak menjawab persoalan yang sebenarnya muncul karena masalah yang teridentifikasikan sudah salah sejak awal. Begitu kurang lebih Bang Gunawan. Ya, teridentifikasi secara tepat ya. Lebih dulu, tadi KPU bilang bahwa memang ada permasalahan di formil pembentukan maupun materi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana kira-kira pendapat dari Bang Febri? Apakah memang setuju atau sependapatkah? Berikan tanggapannya, Bang. Oke, Bang. Sebelumnya makasih Bang Gunawan. Sebenarnya yang disampaikan Kak Vio tadi sudah sangat komprehensif ya. Sebenarnya hampir sama lah sebenarnya. Cuman boleh izin share screen nggak berlangsung sekali aja aku paparkan semua gitu. Karena udah buat bahan juga kan sebenarnya. Gitu. Silakan Kak Febri. Kelihatan nggak Bang Gunawan? Iya, kelihatan. Oke, jadi sebenarnya sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Bang Gunawan dan tim yang udah mengundang saya untuk terlibat dalam diskusi ini gitu ya. Nah, sebenarnya pemaparan dari Kak Vio tadi sebenarnya bagi saya itu udah sangat komprehensif, sebenarnya udah mewakili gitu. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahin juga, beberapa pandangan saya mungkin gitu ya. Dalam pemaparan ini sebenarnya saya ingin sebentar ya. Oke. Ada 4 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi udah dibahas Kak Vio juga bahwa Omnibus Bill ataupun Omnibus Law itu adalah metode legislasi gitu. Karena selama ini banyak juga memang masyarakat, ini mungkin karena kurang sosialisasi itu seperti apa ya dari pemerintahnya, banyak juga yang kurang memahami sebenarnya apakah Omnibus Bill ini apa sih sebenarnya gitu. Apakah produknya atau metode gitu. Jadi selama ini banyak juga masyarakat, kita lihat diskusi di media sosial ya, banyak yang salah paham tentang apa yang sebenarnya Omnibus Bill, itu di luar Fakultas Hukum mungkin ya. Mungkin teman-teman dari Fakultas Hukum udah paham betul bahwa ini adalah sebuah metode gitu. Tapi kegagalan sosialisasi itu menimbulkan sebenarnya persepsi yang keliru di masyarakat.
Bahkan di bulan Maret sebenarnya sudah saya coba tulis sebenarnya di blog saya, mungkin kurang pengunjung ya, jadi nggak di apa ya, untuk mengklarifikasi bahwa omnibus bill ini adalah metode gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya ingin bahas aspek formil juga, hampir sama dengan sampaikan Kak Vio tadi. Ada juga nanti aspek material yang mungkin saya singgung dari satu klaster saja mungkin. Dan yang terakhir mungkin agak bersinggungan dengan judulnya, peluang judicial review di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, kalau pertama kalau kita lihat apa sih definisinya, mungkin ini udah sangat paham betul lah, nggak usah dibahas lagi gitu. Apa itu omnibus bill, apa itu omnibus law gitu. Nah, kalau untuk kalau kita lihat dari ahli-ahli dari luar juga sebenarnya sudah mendefinisikan. Tapi terminologinya berbeda-beda memang. Ada yang menyebutkan omnibus draft bahkan, ada yang menyebutkan omnibus legislation, ada juga yang menyebut sebagai omnibus bill gitu. Namun pemaknaannya sebenarnya hampir sama gitu. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Reddy ya. Dulu beliau pernah menyampaikan bahwa Bapak itu adalah salah satu inisiator begitulah kira-kira di lingkup pemerintahan itu untuk mendorong ada reformasi regulasi menggunakan metode ataupun teknik omnibus ini gitu. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya teknik penormaan ini ataupun perumusan norma ini yang berisi berbagai macam substansi pengaturan yang digabungkan dalam satu peraturan. Jadi intinya sebenarnya ada banyak subjek yang coba dirumuskan dalam satu undang-undang yang sebenarnya bersinggungan dengan banyak hal. Makanya kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu jadinya ada 11 klaster dan ada 78 undang-undang yang terdampak gitu. Jadi memang benar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Omnibus Law ini sulit dibaca gitu karena memang rumit ya, dari segi teknik apa ya, penamaan juga bermasalah sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang 12/2011 gitu. Nanti akan coba saya paparkan gitu. Nah, kalau karakteristik Omnibus Bill nanti bisa dibaca teman-teman. Multisektor, banyak pasal seperti apa yang tadi. Politik hukumnya mandiri. Jadi ini sebenarnya permasalahan juga. Ada 78 undang-undang punya politik hukum yang berbeda-beda. Coba mau disatukan satu undang-undang, ini jadi permasalahan juga sebenarnya. Ada beberapa yang apakah berhasil atau tidak, ini sebenarnya butuh penelitian lebih lanjut gitu. Ada beberapa negara yang telah menerapkan metode omnibus ini gitu, mulai dari Inggris sampai Singapura gitu. Baik itu yang model ataupun sistem hukumnya itu civil law ataupun common law, itu sama-sama telah menerapkan metode omnibus ini gitu. Ada contoh-contoh produk omnibus bill di berbagai negara, ada Amerika, ada Filipina, bisa dibaca langsung. Namun sebenarnya di Indonesia dulu kan ada awal dicetuskan metode omnibus ini ada 3 undang-undang sebenarnya yang mau diproduksi dengan metode ini gitu. Pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dulu ya namanya, Cipta Lapangan Kerja. Ada rancangan undang-undang perpajakan dan juga rancangan undang-undang ibu kota gitu. Nah, perkembangan 2 rancangan undang-undang ini kita nggak ngerti sampai di mana gitu. Karena mungkin saya nggak mengikuti ya. Atau perpajakan ini digabung ke Cipta Kerja atau seperti apa, nggak tahu gitu. Nah, pertama kalau kita lihat sebenarnya berbicara mengenai omnibus, kalau mau diadopsi ataupun ditransplantasi sebenarnya ada banyak hal yang mau dilihat gitu. Kalau Lawrence Freeman bilang ada 3 aspek ya. Legal substance-nya apakah sesuai, legal structure-nya sesuai enggak, legal culture-nya sesuai enggak. Gitu. Nah, ada 3 pertimbangan yang perlu dilihat sebenarnya untuk mengadopsi ini ke sistem di Indonesia gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kita masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja aja dulu ya. Undang-Undang Cipta Kerja ada 11 klaster, 78 undang-undang terdampak. Di situ bisa kita lihat ada 11 klaster mulai dari penyerahan dan perizinan tanah sampai kawasan ekonomi khusus. Nah, untuk undang-undang ini menarik ini, ada listnya nih, ada 78 undang-undang terdampak. Mulai dari undang-undang penataan ruang terdampak sampai kepada undang-undang pemerintahan daerah 23/2014 gitu. Menarik memang ini. Bagaimana mungkin judulnya memang Cipta Kerja, tapi yang diatur di dalam cukup banyak ya. Mulai dari penataan ruang, kelautan, geospasial, perkeretaapian, semua diatur. Jadi sebenarnya ini bermasalah memang dari segi politik hukumnya gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di awal yang pidatonya Pak Jokowi ataupun barisan pemerintahan yang sebenarnya menggaungkan latar belakang ya ataupun semacam politik hukum lah, kenapa metode omnibus ini diadopsi ataupun dipergunakan gitu. Memang seperti yang disampaikan Kak Vio tadi bahwa
tujuannya adalah untuk mengatasi obesitas regulasi gitu. Banyak tumpang tindih regulasi, gemuknya peraturan perundang-undangan, sampai kadang kalau kita memang kesulitan sebagian hukum untuk lakukan riset ya. Kalau contohnya kita satu permasalahan dihadapkan dengan kita, ada masalah hukum, untuk riset peraturannya sampai ke bawah, aturan teknisnya itu cukup sulit gitu, karena memang cukup banyak gitu. Bahkan nggak sedikit juga yang tumpang tindih juga gitu. Namun sebenarnya pandangan saya sebenarnya berbeda ya. Saya nggak sepakat dengan penggunaan metode omnibus ini gitu. Karena memang pertama rumitnya gitu ya. Yang kedua, dia nggak sesuai dengan Undang-Undang 12/2011. Nanti saya bahas di bagian selanjutnya. Gitu. Saya lebih tertarik dengan metode yang lain sebenarnya. Kalau tujuannya untuk merampingkan regulasi ataupun menghindari obesitas regulasi, saya lebih tertarik ketika pemerintah harusnya melirik metode ini gitu, metode one in two out rule ataupun one in three out rule. Sebenarnya dia konsepnya omnibus, tapi lebih dibatasi untuk mereformasi ataupun memperbaiki 2 atau 3 undang-undang saja gitu. Atau sejenisnya, seperti undang-undang Pemda memang menggunakan metode omnibus, tapi ada beberapa undang-undang saja gitu. Kalau omnibus law ini ada 78 undang-undang, ini bukan hanya bukan lagi namanya omnibus law sebenarnya, tapi ultra omnibus law, karena sangat banyak gitu. Bahkan kalau kita lihat cenderung di negara-negara yang telah menerapkan, nggak ada undang-undang sampai 78 yang direvisi. Hanya ada beberapa undang-undang, yang paling banyak 15 kalau nggak salah. Ini 78 undang-undang memang benar-benar proyek yang sangat, harusnya memang memakan waktu yang sangat lama gitu, tapi bisa diselesaikan kurang lebih nggak sampai setahun gitu ya. Kalau kita lihat, bahkan kita bandingkan dengan penyusunan KUHP misalnya, udah beberapa puluh tahun tetap juga sebenarnya penolakan itu terjadi di masyarakat gitu. Nah, bagaimana mungkin undang-undang yang setebal itu bisa selesai dalam waktu yang singkat gitu. Permasalahan sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya saya ingin bicara saudara, dari aspek formil ya. Ada 4 hal yang ingin saya soroti di aspek formilnya seperti yang sampaikan Kak Bio tadi. Pertama, draftingnya memang bermasalah gitu, teknik penyusunannya gitu. Yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat pasti dapat kita lihat bagaimana penolakan yang masih terjadi. Yang ketiga, tidak mencerminkan prinsip keterbukaan juga. Dan yang keempat, adanya kejanggalan kita lihat ya di proses pra maupun pasca pembahasan tingkat 2-nya gitu. Di sini paling krusialnya sebenarnya. Meskipun dari awal sebenarnya udah bermasalah gitu. Tapi yang paling krusial di tahapan ini sebenarnya. Yang pertama, kalau kita masuk ke bagian persoalan drafting ya. Betul yang disampaikan Kak Bio tadi bahwa teknik ataupun metode omnibus ini nggak dikenal dalam rezim Undang-Undang 12/2011 ataupun Undang-Undang perubahannya 15/2019 gitu. Kalau kita lihat dari perspektifnya Undang-Undang 12/2011, ini punya banyak masalah sebenarnya. Sebelum masuk ke masalahnya, mungkin kita pahamkan dulu sebenarnya. Kalau di Undang-Undang 12/2011 itu metode apa sih yang digunakan dalam membentuk undang-undang ataupun merevisi undang-undang itu? Pertama, kalau kita lihat dari segi pembentukan undang-undang baru, konsep yang dipakai itu adalah the single subject rule atau the one subject at a time act. Artinya apa? Satu subjek mengatur, satu undang-undang mengatur satu subjek gitu. Jadi artinya tidak dikenal yang namanya satu undang-undang mengatur beberapa subjek. Itu ada nanti dasar hukumnya gitu. Yang kedua, model penyempurnaan regulasi. Apabila ada perubahan undang-undang, itu menggunakan model one in, one out rule. Jadi satu undang-undang merevisi satu undang-undang gitu. Jadi kayak undang-undang perubahan seperti biasanya gitu. Nah, itu yang dianut dalam Undang-Undang 12/2011. Hal ini terlihat sebenarnya dari bab 1 angka 6 dan 7 lampiran 2 Undang-Undang 12/2011. Di angka 6 disebutkan pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundangan yang dirubah gitu. Jadi dia menginginkan sebenarnya bahwa spesifik perubahan terhadap satu undang-undang gitu. Kalau kita lihat sebenarnya penerapan metode omnibus ini dulu kita bahas ya. Kalau kita memang mau melihat metode omnibus ini, kita harus pandang juga dari perspektif doktrin transplantasi hukum ya, legal transplant gitu. Apakah memang cocok ditransplantasi gitu? Kalau pandangannya Alan Watson bilang bahwa ada 2 hal ataupun 2 aspek yang penting yang perlu dilihat ketika ingin mengadopsi lah ataupun mentransplantasi metode dari luar ke sistem hukum gitu, atau ke dalam sistem hukumnya gitu. Yang pertama, bagaimana penerimaan hukumnya gitu, resepsi dalam hukumnya gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana resepsi masyarakatnya gitu, penerimaan masyarakat gitu. Pertama, kalau dari aspek resepsi hukumnya ataupun penerimaan hukum,
harus dipastikan juga apakah metode ataupun sistem yang mau diadopsi itu tidak kontradiksi ataupun tidak kontradiktif ataupun bertentangan dengan sistem hukum ataupun hukum normatif yang ada di sistem yang mau diadopsi gitu. Dalam hal ini ketika kita mau mengadopsi metode omnibus, kita harus pastikan bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 12 2011. Yang kedua, bagaimana resepsi dalam masyarakat gitu. Ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana dia bekerja ketika dia diadopsi, dan bagaimana penerimaan dari masyarakatnya gitu. Ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja metode omnibus ini. Bagaimana penerimaan masyarakatnya. Masyarakat dalam hal ini kita lihat saja mungkin. Kita spesifikkan bagaimana ahli-ahli hukum memandangnya gitu. Cukup banyak penolakan dari ahli hukum yang memberikan pandangannya bahwa metode omnibus ini tidak kompatibel karena memang nggak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011. Jadi penolakan itu memang terjadi gitu. Itu bisa kita lihat dalam bagaimana metode omnibus ini dari perspektif Alan Watson gitu. Selanjutnya beberapa masalah drafting ini cukup menarik sebenarnya. Nah, pertama dari judul seperti yang disampaikan Kak Pio tadi, sebenarnya bahasa yang lebih provokatifnya sebenarnya apa sih jenis kelaminnya undang-undang ini gitu. Kalau kita lihat judulnya kan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Tapi isinya adalah undang-undang perubahan gitu. Kalau kita lihat apakah ini sebenarnya undang-undang perubahan atau undang-undang baru sebenarnya gitu. Kalau dia undang-undang baru artinya tidak ada perubahan di dalamnya gitu. Nah, kalau kita lihat struktur undang-undang Cipta Kerja ini, maka sebenarnya dia cenderung undang-undang perubahan gitu. Kalau dari kalau dia undang-undang perubahan, maka judulnya udah salah gitu. Kalau dalam lampiran Undang-Undang 12 2011 itu, ketika dia undang-undang perubahan harus jelas perubahan terhadap undang-undang mana gitu. Harus disebutkan dengan jelas gitu. Jadi nanti kalau kita mau bahas contohnya nih, anak-anak hukum pasti kuliah nanti. Katakanlah salah satu undang-undang yang mau dibahas, undang-undang pemerintahan daerah gitu. Dia harus memastikan bahwa undang-undang ini tidak masuk dalam bagian omnibus bill gitu. Artinya apa? Sebenarnya terpisah antara undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang Cipta Kerja gitu. Jadi dari segi judulnya saja sebenarnya ini sudah bermasalah menurut saya itu. Yang kedua, bagaimana minimnya ketentuan peralihan ini ya. Jadi kita tidak bisa memastikan sebenarnya status undang-undang existing ya gitu, undang-undang yang lama gitu. Yang mana lex spesialis sebenarnya gitu. Apakah undang-undang yang lama atau undang-undang contohnya undang-undang katakanlah kita ambil contoh undang-undang ketenagakerjaan gitu. Apakah undang-undang lex spesialis yang undang-undang Cipta Kerjanya atau undang-undang ketenagakerjaan gitu. Bagaimana ketika terjadi pertentangan gitu. Nah, ini masalah juga gitu. Karena kalau kita lihat dalam pasal 184 praktis aturan peralihan itu hanya mengatur tentang perizinan berusaha gitu. Jadi ketika dia bicara mengenai undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan peralihannya itu nggak diatur lagi gitu. Jadi ada beberapa kekosongan sebenarnya ketentuan peralihannya dari 78 undang-undang itu gitu. Yang ketiga taksonomi pasalnya itu. Penamaan pasal sebenarnya bermasalah menurut saya. Kalau kita baca Undang-Undang 12 2011 lampirannya, penamaan pasal untuk perubahan itu undang-undang perubahan, pasal itu kalau dia undang-undang perubahan pakai angka Romawi ya. Jadi pasal 1 angka Romawi besar gitu ya. Angka Romawi angka Romawi gitu. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, pasalnya perubahan itu pasal biasa menggunakan angka Arab gitu. Pasal 1 biasa, nanti di bawahnya lagi pasal-pasalnya gitu yang diubah gitu. Contohnya nih ketika kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, pasal pertama dia mengubah beberapa undang-undang. Contohnya salah satunya adalah Undang-Undang Penataan Ruang gitu. Jadi dari segi penamaan pasal sebenarnya dia bermasalah nggak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 2011 gitu. Nah, yang terakhir mungkin sebenarnya masih banyak lagi kalau kita teliti atau riset gitu. Nah, ini sebenarnya singkat saja sebenarnya risetnya gitu. Ada 4 permasalahan ini. Yang keempat ini adalah ketentuan penutup gitu. Tidak menegaskan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di lampiran 2 bagian C5 ketentuan penutup nomor 136 itu harus dijelaskan gitu. Bagaimana statusnya gitu. Ya, sehingga ada ambiguitas gitu. Kebingungan statusnya gitu. Bagaimana status undang-undang yang lama. Meskipun memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini disebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang diubah, dihapus dan seterusnya gitu. Itu di bagian pasal gitu. Tapi harus tetap ada ketentuan penutupnya ataupun ketentuan peralihannya gitu. Jadi dari perspektif itu bermasalah benar dari segi draftingnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Saya nggak tahu apakah memang saya yang nggak bisa akses situsnya ataupun lamannya Badan Legislasi DPR di DPR itu. Karena kalau saya lihat sebenarnya nggak ada data yang tersedia ataupun dokumen yang tersedia untuk kita akses dari perjalanan pembahasannya gitu. Kalau kita lihat contohnya undang-undang yang lain sebenarnya itu ada juga gitu ya.
dari bahkan rapat dengar pendapat seterusnya itu kita bisa lihat ahli yang diundang itu. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kekuasaan ataupun DPR bisa mengakses memang gitu, ataupun bisa punya link untuk mendapatkan draft dan seterusnya gitu. Tapi masyarakat umum kesulitan untuk mengaksesnya gitu. Itu ada tangkapan layar ya, bagaimana sebenarnya banyak sebenarnya yang harus bisa kita ambil tapi nggak bisa dapat gitu. Itu ada kekosongan di situsnya gitu. Inilah sebenarnya yang kita lihat. Kalau kita lihat dari pasal 96 Undang-Undang P3, itu kan disebutkan bahwa masyarakat itu perlu ataupun harus memberikan masukan lisan maupun tulisan gitu. Masukan itu dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan sosialisasi. Sebenarnya ini yang paling penting sebenarnya. Bagi saya sebenarnya permasalahan yang paling fatal dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah sosialisasi gitu. Sosialisasinya kepada masyarakat itu sangat kurang gitu. Bagaimana komunikasi antara DPR ataupun pemerintah kepada masyarakat dalam hal pembentukan suatu undang-undang itu. Bahkan ketika terjadi penolakan sekalipun, itu nggak didengarkan gitu loh. Jangankan tuh buat sosialisasi gitu. Udah terjadi penolakan yang masif sekalipun, itu nggak didengarkan gitu. Nah, ini sebenarnya permasalahan secara teknisnya gitu. Yang keempat, kalau kita lihat itu rancangan peraturan perundang-undangan itu harus dapat diakses dengan mudah gitu. Ini yang sampaikan tadi, bahwa memang sebisa mungkin ketika sudah mulai proses dari mulai penyusunan dan seterusnya itu sampai ke pengundangan, itu akses kepada tahapan-tahapan itu harus selalu dibuka kepada masyarakat gitu. Inilah yang sebenarnya nggak kita lihat dari proses perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Nah, selanjutnya di prinsip keterbukaan memang salah satu asas pembentukan peraturan perundangan ya. Kalau kita lihat sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan undang-undang yang menarik perhatian ya gitu ya. Mulai dari kalangan investor mungkin ya, buruh hingga masyarakat biasa gitu. Kenapa? Karena yang di multisektor. Salah satunya yang paling menarik sebenarnya, yang paling dekat dengan masyarakat itulah undang-undang ataupun klaster ketenaga kerjaan gitu. Karena itu yang paling langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Sehingga sebenarnya ketika ini sudah harusnya memang undang-undang yang dekat dengan masyarakat, harusnya sosialisasinya harus gencar juga gitu. Contohnya ketika kita melihat proses pembahasannya, itu yang diundang cuma sektor buruh doang sebenarnya. Kalau nggak salah KSPI. Nah, di sektor-sektor lain misalnya, di klaster-klaster yang lain gitu loh, bukan hanya ketenaga kerjaan gitu. Ada 10 klaster lain sebenarnya yang harus dimintai pendapat lah barangkali. Mintai pendapat dan masukan ataupun aspirasinya gitu. Nah, ini nggak terjadi menurut saya ketika saya lihat ya, ikuti perkembangannya di media gitu. Dan nggak terjadi ketika itu aspirasi untuk 10 klaster yang lain gitu. Mungkin buruh didengarkan aspirasinya. Itu pun ada beberapa federasi ataupun konfederasi buruh serikat pekerja itu yang sebenarnya merasa nggak dilibatkan dalam ini. Ada satu organisasi buruh tertentu saja gitu. Semacam kalau nggak salah KSPI ya. Jadi ini juga persoalan sebenarnya. Padahal sebenarnya Undang-Undang 12 itu menginginkan bahwa akses itu, aspirasi itu harus ditampung seluas-luasnya gitu. Itu yang contohnya nih di klaster perubahan 5 pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, ini sebenarnya bagaimana organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia itu nggak dilibatkan dan serikat migran yang lain itu nggak dilibatkan gitu. Jadi nggak ada satupun serikat migran yang dilibatkan. Gitu. Padahal undang-undangnya langsung jadi gitu. Artinya prinsip keterbukaan dan juga partisipasi masyarakat di sini sangat minim sebenarnya. Kalau nggak boleh dikatakan nggak ada sama sekali. Gitu. Nah, ini yang terakhir gitu. Kejanggalan proses pra dan pasca pembahasan tingkat 2. Yang disampaikan Kak Pio tadi sebenarnya benar ya. Tapi aku ingin fokus sebenarnya di ini berita yang dari Detik News ya. Ini kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya. Ada perubahan draft final Undang-Undang Cipta Kerja itu 812 halaman gitu. Ada penggantian 24 kata penghubung dan seperti yang disampaikan Kak Pio tadi. Ini sebenarnya agak lucu ya, Mas. Kalau kita lihat dari perspektif ilmu tafsir ilmu tafsir ataupun bahasa hukum ataupun hermeneutika yuridis, kata dan itu punya implikasi yang sangat luas gitu. Bahkan kalau kita mau uji undang-undang di MK, bisa satu frasa yang kita uji gitu. Karena satu frasa sekalipun ataupun satu kata sekalipun punya dampak ataupun implikasi yang berbeda gitu. Bagaimana mungkin bisa ketika udah ada pengesahan persetujuan bersama terhadap satu undang-undang itu ada penggantian kata penghubung dan. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang harusnya dibahas di sebelum tahapan pengesahan gitu. Jadi kalau contohnya nanti ada yang mau uji formil, ini sebenarnya bisa jadi salah satu masukan ya, ataupun mungkin posita, ya alasan permohonan mengapa sebenarnya undang-undang ini bermasalah dari perspektif formilnya gitu. Karena ada frasa ataupun kata yang masuk setelah persetujuan bersama gitu.
Artinya ketika telah ada draftnya yang udah final, itu nggak bisa lagi diganggu-gugat gitu. Bahkan pengubahan tanda baca pun sekalipun nggak bisa harusnya. Karena tanda baca sekalipun dalam undang-undang itu ketika kita bicara tafsir hukum, itu sangat berbeda implikasinya. Contoh ketika kita bicara masalah tafsir pemerintah gitu. Pemerintah huruf P-nya besar dengan P kecil itu berbeda maknanya gitu, implikasinya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Ketika draftnya udah final baru harusnya disepakati gitu. Dari perspektif itu sebenarnya banyak kejanggalannya gitu. Itu salah satunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek materi ya. Itu aspek formilnya tadi sebenarnya udah cukup banyak sebenarnya pembahasan-pembahasan di berbagai media ya. Tapi dari saya pribadi sebenarnya memang cukup banyak permasalahan, tapi yang paling fokus itu ada 4 permasalahan saja. Kalau kita lihat dari aspek materialnya mungkin ya. Aspek material Undang-Undang Cipta Kerja, ini ada banyak, ada 11 klaster, ada 78 undang-undang terdampak. Gak mungkin dong bisa kita review semua gitu. Ini pun sebenarnya diambil dari bahannya salah satu tulisannya rekannya Pak Ahmad Reddy ya. Ini disebutkan bahwa sebenarnya ada sisi positifnya ini. Sisi positif dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Memang kalau kita lihat memang ada mungkin niat baik dari katakanlah inisiator dalam hal ini presiden gitu. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita menggunakan cara-cara atau metodenya Niccolo Machiavelli itu di unjustify the mean gitu. Jadi kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita gitu. Nah inilah yang saya lihat sebenarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada niat baik tapi dieksekusi dengan tidak baik gitu. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya gitu. Nah ini yang sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau dari aspek material mungkin ini bisa kita berdebat banyak gitu. Bahwa ini kan bicara tafsir gitu loh. Tafsir itu sangat berbeda gitu, tergantung orang gitu, tergantung posisi kita masing-masing gitu. Makanya kalau setiap satu undang-undang itu pasti ketika bicara materialnya pasti banyak tafsirnya gitu. Nah, kalau bagi saya ketika melihat formilnya tadi sebenarnya nggak ada permasalahan lagi, nggak ada perdebatan lagi, memang formilnya udah cacat gitu. Nah, kalau untuk material kita bisa berdebat banyak, apakah ini sebenarnya merugikan buruh atau merugikan siapapun? Itu bisa kita pandang dari perspektif yang berbeda, karena ini permainan pasal per pasal gitu. Permainan kata per kata gitu. Contoh nih kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja klaster penataan ruang gitu. Ada kalau nggak salah ini ada 38 pasal ya, 38 pasal yang diubah dari Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang gitu. Jadi dari 80 pasal ada 38 yang diubah dan ada beberapa pasal yang diselipkan gitu. Kalau kita lihat dari perubahan-perubahan esensial dari Undang-Undang Penataan Ruang ini, sebenarnya ada 6 implikasi ya, ada 6 perubahan yang mendasar sebenarnya. Dan menurut catatan saya sebenarnya ada dari 6 esensi perubahan ini, 4 menunjukkan tone yang positif dan 2 menunjukkan tone yang negatif. Pertama, penyederhanaan hierarki rencana tata ruang itu positif itu. Bisa kita baca pasal per pasalannya gitu. Yang kedua, perubahan rezim izin pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu. Ini juga mendapatkan tone yang positif itu. Kenapa? Karena ketika bicara mengenai izin pemanfaatan ruang dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, berdasarkan studi memang ketika dia bicara menggunakan konsep kesesuaian kegiatan berbeda dengan rezim izin, maka ini lebih mempermudah orang yang membuka usaha gitu atau membuka peluang usaha gitu ya. Jadi 1-2 tonnya positif gitu. Yang ketiga, prinsip berjenjang dan komplementer dalam penyusunan dan pelaksanaan penataan ruang. Ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip teori hierarki norma gitu ya. Jadi ada prinsip berjenjangnya gitu. Itu tonnya positif bagi saya gitu. Nah, yang keempat ini menarik bagi saya sebenarnya. Adanya sentralisasi penyelenggaraan penataan ruang gitu. Nah, ini bagi saya sebenarnya ini agak tidak sesuai dengan semangat konstitusi lah ya gitu. Kalau kita lihat pasal 18 ayat 3, pasal 18 ayat 1 sampai 5 itu sebenarnya dia menginginkan adanya otonomi daerah gitu. Jadi ada otonomi yang diusahakan seluas-luasnya gitu. Dengan lahirnya pasal-pasal ini, perubahan ini, ada sentralisasi ke pemerintah pusat, sentralisasi penyelenggaraan penataan ruang ini, maka secara tidak langsung ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan semangat yang ditanamkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika kita lihat peran masyarakat ini cukup bagus, karena ketika perubahan Undang-Undang Penataan Ruang melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini terlepas dari kontroversi formilnya, peran masyarakat itu diperluas sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, yang terakhir, permasalahan seperti ketentuan pidananya gitu. Ketentuan pidana dihapuskan bagi pihak-pihak yang sebenarnya tidak menyediakan ataupun memperuntukkan penataan ruang itu dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu. Artinya apa?
ketika ketentuan pidananya dihapuskan, secara tidak langsung politik hukumnya berbeda gitu. Politik hukum undang-undang penataan ruang itu justru sebenarnya menginginkan menggunakan sarana penal ataupun sarana pidana sebagai upaya untuk meningkatkan potensi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan dalam penataan ruang. Dan itu dihapuskan gitu. Dan diganti dengan sanksi administratif dan perdata. Ini tonton yang negatif gitu. Mana? Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini dari perspektif penataan ruang saja sebenarnya dari 6 perubahan yang esensial terdapat 2 ton negatif gitu. Jadi sebenarnya ada berapa persen ya? Ada 6 undang-undang, ada dari 6 perubahan yang esensial, ada 2 yang negatif gitu. Ini sebenarnya cukup perlu dievaluasi juga sebenarnya. Tapi setidaknya kita lihat ada sisi positifnya yang dapat kita lihat dari perubahan undang-undang penataan ruang dari cara ataupun metode omnibus dengan undang-undang cipta kerja ini gitu. Nah, selanjutnya peluang judicial review gitu ya. Jadi judulnya diskusi kita ini ataupun sharing session-nya ini adalah bagaimana menakar peluang judicial review gitu. Nah, mungkin teman-teman semua udah pasti paham kewenangan MK dan seterusnya gitu ya. Bagaimana hak menguji itu ada 2, hak menguji formil dan juga material gitu. Nah, sebenarnya saya ingin melihat kalau judulnya menakar ini, penyelenggara buat menakar peluang judicial review. Artinya harus ada indikator sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengukur sesuatu gitu. Dalam hal ini sebenarnya ada 2 hal yang menarik bagi saya sebenarnya. Pertama, bagaimana akses untuk mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan itu gitu. Ini berkaitan dengan kedudukan hukum gitu, legal standing gitu. Itu yang pertama. Kalau kita mau menakar peluang judicial review-nya, siapa yang punya legal standing untuk maju ke sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana probabilitasnya gitu. Kemungkinan dikabulkan itu seperti apa gitu. Nah, yang 2 ini, kalau bagi saya ketika dia mau buat uji formil ataupun uji material, kalau di uji material pasti akan banyak orang untuk mendapatkan legal standing yang memang punya kompeten ataupun punya legal standing di bidangnya masing-masing atau untuk mengajukan permohonan nanti, ini akan beragam gitu, nggak bisa satu pihak yang bisa menguji keseluruhan undang-undangnya gitu. Artinya dari 11 klaster itu ada cukup banyak pihak-pihak yang terdampak sebenarnya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika memang ada hak ataupun kerugian konstitusionalnya, maka semua pihak yang merasa itu harus maju ke MK gitu, rame-rame gitu. Meskipun dengan permohonan yang berbeda-beda gitu, ketika menguji material gitu. Nah, menariknya bagi saya sebenarnya saya lebih tertarik ketika ini mau diuji formil gitu ya. Karena dari segi prosedur dan juga teknik penyusunan, ini nyata di depan mata bahwa ini tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 Maka bagi saya sebenarnya peluang untuk paling kuat untuk dikabulkan itu adalah uji formil gitu. Maka sebenarnya saya mendorong ketika ada teman-teman yang mau menguji Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dari perspektif formilnya saja gitu, diperkuat gitu ya. Bukan berarti menutup uji materialnya gitu. Nah, peluang untuk dikabulkan itu untuk membatalkan ataupun meruntuhkan secara keseluruhan itu bagi saya melalui uji formilnya gitu. Meskipun dari pengalaman sampai saat ini sebenarnya di MK dari kalau nggak salah 44 pengujian formil, satu pun belum ada yang dikabulkan. Pernah dikabulkan alasan permohonannya sebenarnya, tapi karena asas kemanfaatan itu nggak jadi dikabulkan juga gitu Undang-Undang MA kalau nggak salah gitu. Nah, ini kita tunggu nanti permohonan prinsipalnya Kak Pio nih, pengujian Undang-Undang KPK gitu. Mudah-mudahan nantinya itu dikabulkan karena Undang-Undang KPK juga cacat formil gitu. Bagi saya proses penyusunannya gitu. Ada juga pihak-pihak di luar sana yang bilang bagaimana dengan Perpu gitu. Bagi saya pribadi ya kalau kita lihat gerak-geriknya ataupun apa ya semacam pembacaan politik lah, agak masuk sedikit politik ya. Bagi saya ketika ini diajukan oleh Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi mengeluarkan Perpu gitu. Bahkan kabarnya ataupun ada beberapa teman yang menyampaikan bahwa pertama sosialisasi udah digalakkan gitu loh. Yang kedua peraturan teknisnya udah dikebut gitu. Udah mulai disusun. Dalam jangka 3 bulan baru Undang-Undang Cipta Kerjanya harus selesai gitu. Artinya nggak akan ada peluang ataupun kemungkinan adanya Perpu gitu, kecuali memang cara-cara yang di luar konstitusi ya, mendesak dan seterusnya gitu. Tapi saya nggak recommended itu, nggak, kita memang itu bagian dari demokrasi gitu loh ya. Tapi kalau kita bisa memang masih bisa menggunakan sarana-sarana yang diatur dalam konstitusi ya terserah. Ya alangkah baiknya itulah yang digunakan gitu. Jangan sampai ada di luar itu gitu loh. Jadi saya sebenarnya agak was-was juga sebenarnya ketika melihat gelombang masa ini kan. Ada cara-cara yang di luar konstitusi gitu. Tapi kalau untuk menginginkan Perpu rasanya bagi saya sebenarnya sepakat ketika dikeluarkan Perpu. Tapi bagi saya ketika sekali bagaimanapun upaya kita sebenarnya ini Perpu ini sangat sulit untuk dikeluarkan.
Karena dari sisi ketika kita lihat perkembangannya, sosialisasi sudah digalakkan, berbagai stakeholder sudah diajak oleh eksekutif untuk mensosialisasikan ini. Malam ini kami bahas juga sebenarnya bahwa bagaimana Bappenas juga udah dimulai sosialisasi ya, kita lihat di akun media sosialnya bagaimana positifnya Omnibus Law ini udah dimulai digalakkan gitu. Nah, artinya untuk Perpu ini bagi saya itu udah tertutup peluangnya gitu, karena inisiatifnya juga dari presiden sendiri gitu. Gak mungkin dong dia mungkin bisa saja memang, tapi dari sisi apa ya, logikanya mungkin gak akan mungkin dia bisa mengeluarkan, gak akan mau dia mengeluarkan Perpu karena itu udah niat dari dirinya ataupun politik hukum dia gitu. Itu mungkin bacaan saya secara politis ya gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, gimana sih peluangnya gitu? Kalau bagi saya sebenarnya ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bibi Trisanti, pakar hukum tata negara. Beliau juga menyatakan bahwa yang paling besar kemungkinan itu adalah uji formilnya, karena memang cacat prosedur itu terjadi di depan mata gitu loh. Jadi nggak usah kita capek-capek uji material dan seterusnya, uji formil saja sebenarnya, biar runtuh semua undang-undangnya gitu kan. Tapi saya sebenarnya agak apa ya? Dari pemberitaan 2 hari belakangan ini ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya nggak usah ke Mahkamah Konstitusi gitu. Bahwa pada dasarnya undang-undang ini udah inkonstitusional gitu loh. Nah, narasi-narasi seperti ini sebenarnya perlu diluruskan juga gitu. Secara hukum, lembaga mana yang berhak untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang ataupun suatu produk itu inkonstitusional gitu. Artinya Mahkamah Konstitusi. Sekalipun kita punya pandangan bahwa ini inkonstitusional, ya tetap saja jalurnya harus melalui Mahkamah Konstitusi gitu. Ada salah satu direktur LBH terkenal ya, bahkan mempropagandakan juga nggak usah ke MK karena ini undang-undangnya dari segi formilnya pun udah inkonstitusional gitu loh. Mungkin lebih mengarahkan ke parlemen jalanan gitu. Kalau bagi saya sebenarnya mungkin saya punya pandangan yang berbeda. Ketika kita ingin meruntuhkan undang-undang Cipta Kerja ini, ketika kita merasa bahwa ini nggak sesuai, ya kita perkuat di uji formilnya saja menurut saya. Karena dari situ ada peluang dan kemungkinan besar bisa dikabulkan ketika hakim MK-nya masih independen dan punya integritas gitu ya. Dengan catatan gitu. Mungkin itu aja sih dari aku, Bang Gunawan. Mungkin nanti dari Kak Pio bisa menambah banyak gitu. Kembali Bang Gunawan. Sudah panjang lebar dan sudah sangat komprehensif ya, lebih kompleks lagi dan ada bahannya gitu ya. Nanti mungkin ada teman-teman kita yang minta bahannya tuh Bang Febri gitu ya. Terus juga memang berarti dari Bang Febri sendiri setuju ya, dari memang sangat-sangat cacat gitu dan di depan mata sudah jelas, tetapi dari sisi materialnya masih ada undang-undang dari substansi ini masih ada beberapa yang sisi positif gitu ya Bang Febri ya. Nah, tadi Bang Febri kan sudah menyampaikan tuh, Bang Febri lebih setuju kepada uji formil. Nah, kalau menurut Kak Vio sendiri nih, apakah memang peluang untuk judicial review dari uji formil itu lebih cocok diajukan ke MK atau seperti apa? Dan mungkin Kak Vio mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih namanya uji formil dan uji material itu sebelum nanti masuk ke situ, Kak. Oke, Bang Gunawan, saya izin share screen lagi ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Febri juga ya, pada prinsipnya kalau untuk mengoreksi undang-undang, yang saya percaya itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu legislative review ke DPR, yang mana itu tidak mungkin kita lakukan sekarang, dan juga constitutional review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, satu opsi lain yang sering digaungkan juga adalah penerbitan Perpu. Memang kalau kita lihat secara konseptual, penerbitan Perpu itu sebenarnya kan untuk menjawab hal-hal yang sifatnya kegentingan memaksa gitu. Yang harus dibuktikan adalah adanya keadaan state of emergency. Saya sebetulnya berada pada sisi yang sangat dilematis ya. Karena di sisi lain, di satu sisi saya percaya bahwa itu khusus untuk state of emergency saja. Tetapi di sisi lain, buruknya proses legislasi di Indonesia itu, dan kemudian juga didukung dan diaminkan oleh presiden sendiri, maka kita harus mendorong presiden sendiri sebagai satu yang berpartisipasi dalam proses legislasi untuk menerbitkan Perpu gitu.
untuk mencuci piring kotornya sendiri, kurang lebih kasarnya seperti itu. Nah, karena seperti yang Febri jelaskan tadi, legislative review itu nggak mungkin, Perpu juga nggak mungkin, maka satu hal yang potensial adalah pengujian atau constitutional review ke Mahkamah Konstitusi, baik secara formil maupun material. Secara formil, artinya kita mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme pembentukan, prosedur penyusunan, prosedur penormaan tata cara penormaan di dalam satu undang-undang yang pokoknya di luar hal-hal yang sifat material. Hal yang sifat material ini adalah misalnya pengujian pasal dan juga pengujian ayat gitu. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan, prosedur pembentukan, teknik penulisan, itu semuanya ada di formil. Dan seperti yang sudah kita sampaikan juga, memang yang sangat terlihat terang benderang begitu adalah pelanggaran-pelanggaran formil. Sebelum masuk ke potensinya, di sini saya mau mengkritisi paradigma atau alur berpikir pemerintah dan juga DPR yang selalu menyampaikan kalau tidak setuju silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada satu stance atau benang merah pemikiran yang menurut saya sangat tidak bisa diterima. Karena untuk maju ke Mahkamah Konstitusi, modal kita bukan sekadar setuju atau tidak dengan undang-undang. Saya yakin Bang Gunawan, Bang Febri, dan teman-teman yang lain juga sudah pahami bahwa untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi harus membuktikan legal standing atau kerugian konstitusional. Ketika pembentuk undang-undang menyatakan silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, berarti secara tidak langsung, secara tersirat, ia menyatakan bahwa memang ada potensi pelanggaran hak konstitusional akibat dibentuknya undang-undang, diproduksinya undang-undang oleh dirinya sendiri begitu. Ini adalah satu hal yang tidak bisa diterima. Kemudian dia juga memandang rendah akan pentingnya kualitas dan konstitusional undang-undang dan juga mengerdilkan prinsip-prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban si pembentuk undang-undang dan fungsinya sendiri sebagai representasi. Kita harus selalu ketahui rekan-rekan bahwa pembentuk undang-undang itu bisa duduk di parlemen, begitu pula presiden, karena mendapatkan legitimasi dari para pemilih, para voters. Pasca di bilik suara, maka siapapun yang kita pilih, mereka yang duduk di parlemen adalah perwakilan dari kita. Maka apapun yang mereka bawa dan juga diskusikan di dalam setiap pembahasan kebijakan legislasi, harus sesuai dengan apa yang diinginkan atau diaspirasikan oleh masyarakat. Jadi kasarnya pembentuk undang-undang adalah corong dari masyarakat. Nah, ini adalah syarat-syarat kerugian konstitusional. Misalnya, seperti ini. Yang poin kedua, dianggap telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang. Berarti di satu sisi juga, berarti pembentuk undang-undang sudah terpikiran kalau ada potensi pelanggaran hak konstitusional akibat produk yang ia terbitkan seperti itu. Sebetulnya saya mau menambahkan materi-materi soal ini ya, Bang. Soal formil ya, tapi nanti mungkin bisa di akhir, terutama soal pembentukan lembaga baru ya. Oke. Nah, kemudian tantangan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di sini saya membuat peluang dan juga tantangan. Mungkin kita bisa diskusikan terlebih dahulu apa yang menjadi tantangan ke depan begitu. Mungkin rekan-rekan juga ada yang ketahui dan mengikuti isu bahwa ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan memang banyak sekali hal-hal yang janggal di dalam revisi itu, karena materi pokok dan poinnya adalah memperpanjang
masa jabatan hakim konstitusi yang harus digarisbawahi ditujukan untuk hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Sebetulnya kita juga ditempatkan pada posisi yang dilematis juga untuk revisi Undang-Undang MK. Kalau kita lihat kajian-kajian sebelumnya, non-renewable system atau penghapusan menjadi satu periode itu kan memang satu periode dan perpanjangan masa jabatan itu memang apa yang dikehendaki oleh para akademisi. Tetapi yang menjadi soal terbesar adalah dia disusun dengan proses yang sangat terburu-buru, kemudian isunya tidak substantif dan hanya membahas soal perpanjangan masa jabatan. Maka dari itu di sini kita melihat ada indikasi memberikan sweetener atau pemanis kepada hakim konstitusi. Bahkan dikhawatirkan undang-undang ini menjadi satu court packing, satu metode court packing. Apa court packing? Kita belajar dari praktik-praktik di negara seperti Amerika Serikat dan juga Hongaria dan Polandia. Court packing itu adalah mencoba untuk menundukkan kekuasaan kehakiman dengan cara mendudukkan hakim-hakim tertentu yang akan loyal kepada pemerintah atau kepada lembaga pengusulnya DPR dan juga Mahkamah Agung. Begitu. Tetapi berhubung yang membuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah, maka yang paling relevan dan juga berpotensi untuk melakukan court packing seperti ini adalah dua lembaga ini seperti itu. Ini adalah indikasi-indikasi yang tidak baik dan yang akan menjadi tantangan buat judicial review ke depan. Karena bisa mencoreng atau mengcapture independensi dan imparsialitas dari MK sendiri. Kemudian yang kedua, jadi di tahun 2019 lalu, rekan-rekan pada saat MK membacakan laporan tahunan, Presiden memberikan pidato untuk meminta dukungan kepada MK atas penerapan Omnibus Law. Itu adalah pidato politis, tetapi menurut saya itu tidak patut untuk disampaikan. Karena apa? Mereka baik Presiden dan juga Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga yang saling checks and balances dan juga tidak bisa saling mempengaruhi begitu. Apalagi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja di sini ya khususnya, adalah produk yang notabene banyak menerima kritisi dari masyarakat sejak awal dia dibentuk. Jadi kendati ini hanya pidato politik semata, sebetulnya Presiden sudah mencoba untuk menggait dalam tanda kutip dukungan dari MK seperti itu. Karena sudah terlihat akan adanya potensi pengujian tentang undang-undang ini. Tantangannya adalah perhelatan pilkada tahun 2020. Desember ini kita akan melakukan pilkada, jadi mau tidak mau fokus Mahkamah Konstitusi akan terbagi seperti itu. Mulai dari Desember dan 2-3 bulan selanjutnya, kemungkinan besar fokus Mahkamah Konstitusi akan ke penyelesaian sengketa pilkada. Jadi sudah dapat dipastikan di dalam waktu ini, selama penyelesaian sengketa pilkada, tidak bisa mengajukan judicial review. Bukan tidak bisa mengajukan, maaf, tetapi tidak akan diselenggarakan sidang judicial review apapun, termasuk Omnibus Law. Kemudian juga kita yang jadi tantangan adalah paradigma berpikir hakim konstitusi. Ketika hakim dihadapkan pada kasus-kasus yang sifatnya highly political, sangat berkaitan erat dengan tujuan kepentingan-kepentingan politik dan tujuan-tujuan politik dari pembentuk undang-undang, hakim konstitusi cenderung restrain. Dan lebih seringnya lagi, ini khusus bukan hanya untuk pengujian material saja, tetapi juga pengujian formil. Kalau khusus untuk pengujian material, bisa saja hakim berlindung di balik dalil open legal policy. Jadi memang ini akan jadi tantangan yang sangat berat
karena bukan kita di tataran judicial review pun kita tidak lagi bicara soal strategi hukum begitu, tetapi juga ada strategi politik yang mesti diantisipasi begitu. Dan yang jadi peluang soal pelanggaran formil ini ada evidence yang sangat clear. Tinggal bagaimana nanti constitutional lawyer pandai-pandai untuk mempergunakan dan juga menginventarisasi alat bukti dan pandai-pandai mendalilkan di setiap argumentasinya. Kami dari Kode Inisiatif juga membaca kecenderungan pengujian formil selama ini. Kenapa tidak bisa diterima atau ditolak oleh hakim konstitusi? Karena persoalan pembuktian ini yang cukup menyulitkan. Banyak kemudian permohonan-permohonan yang secara minim sekali dapat membuktikan adanya pelanggaran formil seperti itu. Kemudian yang perlu diantisipasi juga adalah untuk pelanggaran formil meyakinkan hakim bahwa penyelenggaraan sesuai pembentukan undang-undang sesuai prosedur dengan pembentukan undang-undang sesuai prosedur yang hanya dipandang sebagai formalitas, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena apa yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu, pembentuk undang-undang memang mengarahkan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, sebagai formalitas saja yang kemudian untuk sekedar menunjukkan kalau penyusunannya dalam tanda kutip terbuka. Padahal dari hal-hal seperti ini, dari hal yang mereka sebut terbuka itu masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sebetulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya rapat-rapat di hotel secara diam-diam gitu, atau tiba-tiba melaksanakan rapat paripurna. Jadi rekan-rekan juga harus tahu rapat paripurna pembicaraan di tingkat 2 itu sangat lucu. Rapatnya tanggal 5 Oktober, sore, suratnya baru diterima, baru dibuat 5 Oktober pagi untuk agendanya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah satu hal yang tidak wajar dalam pembentukan undang-undang dan jelas ada potensi pelanggaran formil di situ. Dan kemudian untuk peluang judicial review lagi, Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali sebetulnya memberikan landmark decision di bidang ekosop. Putusan-putusan MK tentang bidang-bidang ekosop itu cukup komprehensif dan juga sangat berpihak kepada penegakan pasal 33 ya untuk perlindungan sumber daya alam, perkembangan perekonomian yang sustainable, yang berprinsip kebersamaan dan sebagainya seperti itu. Ini yang harus terus ketika mau judicial review, kita juga harus pandai-pandai membaca apa yang jadi rasionalisasi mahkamah di setiap landmark decision ekosop ini. Tidak-tidaknya kita bisa mengingatkan kembali bahwa mahkamah pernah seprogresif ini mempertahankan hak ekosop warga negara begitu. Dan ini tetap harus dipertahankan ketika berhadapan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peluang yang lainnya, ada 11 putusan mahkamah, ada 11 undang-undang yang pernah dibatalkan oleh mahkamah secara keseluruhan. Karena pasal jantungnya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika pasal jantung ini, menurut mahkamah, detakannya itu tidak sejalan dengan apa yang ditujukan atau diinginkan oleh undang-undang dasar, satu pasal saja dia bisa membatalkan seluruh undang-undang. Ini sebetulnya jadi paradoks, karena ketika pengujian formil, mahkamah itu pernah di tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, mahkamah memandang memang ada persoalan quorum pada saat itu, karena quorum rapat tidak terpenuhi. Tapi tidak dibatalkan karena lebih mengedepankan asas kemanfaatan, dan toh sebenarnya bisa dikoreksi seperti itu. Jadi ini adalah jadi satu putusan mahkamah untuk mengoreksi,
untuk memberikan pesan kalau pengujian formil itu memang patut untuk dikoreksi. Tetapi ketika masuk ke material dan pasal jantungnya saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka bisa dibatalkan seluruhnya. Hanya yang saya agak bingung ya dalam praktiknya nanti, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 79 pasal, mana yang disebut pasal jantung? Karena objek yang diujikan, objek yang dibahas atau diubah di dalam undang-undang ini sangat beragam. Dan kemudian terakhir, yang jadi peluang juga adalah putusan pengujian formil Undang-Undang KPK. Di tahun 2019 lalu kita bisa melihat bagaimana revisi Undang-Undang KPK itu disusun dengan proses-proses yang bertentangan dengan konstitusi dan juga prosedur begitu. Bahkan KPK-nya sendiri tidak dilibatkan, tidak ada partisipasi publik, dan penyusunannya pada saat masa waktu lame duck atau sudah masa transisi, itu yang salah. Keberanian Mahkamah Konstitusi dan juga loyalitas Mahkamah Konstitusi kepada nilai-nilai dan constitutional morality adalah satu yang bisa jadi titik tolak harapan kita ke depan. Dan itu akan Mahkamah tunjukkan di dalam pengujian formil Undang-Undang KPK. Jadi untuk kemudian melihat bagaimana peluang Bang Febri misalnya nanti mau mengujikan formil dan rekan-rekan yang lain, semuanya ada bertitik tolak pada pengujian formil Undang-Undang KPK. Sekian mungkin dari saya, Bang Gunawan. Kalau misalnya boleh ditambahkan sedikit saja, saya mau menunjukkan satu pas sebenarnya juga sangat krusial untuk keuangan negara. Silakan, Kak. Oke. Jadi dalam pengamatan saya, rekan-rekan 5 menit aja ya. Persoalan di Omnibus Law ini ada juga di pembentukan lembaga baru. Yang baru terlihat oleh saya ada 3, ada Bank Tanah, ada Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Ini tentu bertentangan dengan semangat untuk menata lembaga independen. Karena dahulu penataan lembaga independen itu ditujukan misalnya dengan menata produk hukum yang mendasari pembentukan lembaga independen itu sendiri. Dan ketika dia dirapel, semuanya dibentuk di satu Omnibus Law, maka sudah pasti ada potensi untuk menimbulkan ketidakpastian kedudukan dan juga ke pengaturan lembaga seperti itu. Satu lembaga yang mau saya soroti adalah soal lembaga Sovereign Wealth Fund tadi, atau lembaga investasi. Semoga bisa terlihat pasal-pasalnya, teman-teman, kita bisa baca bersama-sama. Soal pasal ini diatur di investasi pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat membentuk satu lembaga yang sifatnya adalah badan hukum. Tetapi kemudian dia tidak dikategorikan di sini apakah dia BLU atau badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMD seperti itu. Tapi ada badan hukum tersendiri. Kemudian di pasal 157 sumber asetnya untuk melaksanakan investasi ini adalah dari aset negara, aset badan usaha milik negara, dan sumber lain yang sah. Sepertinya ini tidak seperti BUMN, dia akan melakukan penyertaan modal secara langsung begitu. Kalau misalnya BUMN kan yang modalnya adalah keuangan negara yang telah dipisahkan. Nah, ini pasal 158 ayat 1 kita bisa lihat penyertaan modalnya dari mana. Dan kemudian di pasal 158 ayat 4 disebutkan keuntungan atau kerugian yang dialami lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan keuntungan atau kerugian lembaga. Di sini ada
bau-baunya untuk menghindari yang namanya dicap sebagai kerugian keuangan negara. Ini harus kita catat dan kita kawal ke depannya seperti apa. Kemudian untuk menghindari pelabelan kerugian negara itu pun di ayat 3 di sini disebutkan dilarang melakukan penyitaan aset lembaga. Kalau kita baca undang-undang tentang Tipikor atau TPPU, penyitaan aset itu adalah satu hal yang wajar dilakukan ketika ada kasus penyimpangan atau kasus korupsi dan dugaan korupsi seperti itu. Tetapi pasal ini sudah menutup bagi penegak hukum untuk melakukan penyitaan aset. Kalau misalnya seandainya ada, ini yang cukup membingungkan kedudukannya mana yang menjadi leg spesialis. Kalau misalnya seandainya ada penyimpangan hukum akibat korupsi dan membutuhkan penyitaan aset lembaga, maka dasar hukum mana yang perlu dikedepankan seperti itu? Karena di sini penyitaan aset itu sudah ditutup. Yang lucunya lagi rekan-rekan, di pasal 161, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangannya dilakukan oleh akuntan publik. Kita bisa lihat dari pasal 154, sumber-sumber penyertaan modal ini bisa dari penyertaan modal negara, dan itu bisa datang dari APBN. Semua lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga independen dan juga badan usaha swasta, yang swasta begitu, ketika sudah mendapat penyertaan modal dari APBN, maka yang berwenang untuk mengauditnya adalah BPK. Ketika diaudit oleh akuntan publik dan kemudian menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut bisa jadi tidak dikategorikan sebagai kerugian negara dan tidak bisa masuk ke dalam rezim Tipikor, tapi mungkin lebih ke penggelapan. Ini yang jadi persoalan juga. Dan yang agak lucunya juga, yang agak menarik adalah organ penyelenggara negara ini dia tidak bersifat PNS ya. Di saat kita tahu, Febri juga tahu, kalau KPK malah dijadikan PNS seperti itu. Tetapi lembaga Sovereign Wealth Fund ini dia malah menggunakan status kepegawaian yang sama seperti KPK dulu. Kok nggak bisa di next ya? Oh, sorry. Nah, kemudian di pasal 163 kita bisa lihat ini adalah ruang untuk memberikan imunitas kepada Menteri Keuangan. Rekan-rekan, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang BUMN yang juga sama-sama melakukan pengelolaan keuangan negara yang jadi modalnya, pasal-pasal imunitas itu dia lebih bersifat seperti ini. Ada ancaman yang besar bagi direksi, komisaris, dan juga pengurus BUMN dan juga menteri kalau menyelewengkan atau menyalahgunakan jabatannya dan keuangan BUMN seperti itu. Tetapi di sisi lain, untuk investasi pemerintah pusat ini, dia nadanya jadi lebih halus dan terkesan melindungi seperti itu. Kalau misalnya lalai, kalau misalnya ada kerugian, dia nggak bisa disebut, kalau dia bisa membuktikan nggak ada kerugian, ada itikat baik, nggak ada benturan kepentingan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara begitu. Tetapi kita lihat di rezim BUMN itu pengaturannya adalah lebih ke secara kasarnya lo jangan macam-macam sama pengelolaan keuangan negara gitu. Kalau misalnya ada tindakan-tindakanmu yang tidak beritikat baik, yang kemudian ditujukan untuk memperkaya diri sendiri dan keuntungan-keuntungan kelompok tertentu, maka kamu
akan bisa dikenakan pertanggungjawaban begitu. Itu kan adalah nada yang berbeda. Kalau pasal 163 terkesan sangat melindungi. Nah, kemudian satu hal yang lainnya yang menarik juga di pasal 170 kita bisa lihat dalam hal modal lembaga pengelola investasi berkurang secara signifikan, pemerintah dapat menambah kembali modal lembaga pengelolaan investasi. Ini yang harus diantisipasi karena bisa terjadi kebocoran anggaran negara yang besar hanya untuk membiayai lembaga pengelola investasi ini yang pengurangan modal secara signifikan ini nggak jelas maksudnya apa seperti itu. Ini satu hal yang harus kita antisipasi dan harus sekali dikawal karena kelembagaan pengelola investasi ini seolah-olah adalah satu lembaga atau satu yang memberikan legalitas untuk kemudian mengucurkan dana atau keuangan negara secara signifikan atau secara besar-besaran untuk satu hal yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan kita belum tahu apa investasi yang dimaksud tersebut. Mungkin itu saja, Bang Gunawan, itu dulu. Baik, berarti dari sisi materi banyak bermasalah, dari sisi formil juga banyak bermasalah ya. Jadi mungkin teman-teman mungkin masuk ke sesi pertanyaan ya. Ya untuk fokus ke pertanyaan mungkin ya masalah judicial review, baik itu secara materi yang tadi dipaparkan oleh Kapio maupun Bang Febri banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, tapi lebih fokusnya itu kepada masalah formil ya, gitu ya. Nah, untuk teman-teman mungkin kita batasi untuk 2 penanya aja karena udah jam 11.42 juga ini. Silakan untuk penanya pertama untuk raise hand. Tadi mungkin dari Komisi B, siapa ini? Sema Syariah, tadi kayaknya mau bertanya. Silakan, Bang. Oh, iya, Pak. Silakan dinyalakan. Ya, terima kasih ya waktunya ya, Pak. Nah, ini sebenarnya menarik nih. Jadi kemarin tuh saya kan sudah pernah baca juga kan di naskah akademik dan UU Cipta Kerja, dan memang dari segi yang beredar di masyarakat tuh versinya banyak banget. Ini saya juga kaget habis lihat postingan dari Pintar Politik tuh, bahwasanya file-file yang ada dalam pengesahan undang-undang itu banyak, kayak tugas kuliah tuh, Pak. RUU Cipta Kerja fix banget. Langsung ke pertanyaannya aja intinya. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini tentang Mungkin diganti kali ya, lagi not connected sepertinya. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tadi Lisna Kamrini mau bertanya tadi sepertinya. material. Halo? Nah, itu gimana tuh, Pak? Dari segi materi kok bisa berbeda kayak gitu? Dari pasal 62 disebutkan sanksi administratif, tapi kok ada ketentuan pidananya gitu. Ya mungkin bisa dijelaskan itu aja sih. Oh gitu. Ini maksudnya fokusnya pasal 62 dengan pasal 69. Halo? Tadi pertanyaannya kurang jelas, Pak. Bang Sema kurang jelas tadi pertanyaannya. Tentang itu, Pak, ketentuan pidana tuh. Di pasal 62 kan disebutkan kepada siapa itu juga pertanyaannya gitu. Silakan. Ya, Kak Febri atau enggak kepada kakak tadi Viola, ya. Oke, Kak Viola bisa anggap pertanyaan dari
Dari Bang Sema. Oke Bang, ini dijawab sekarang apa ditampung dulu ya Bang? Baiknya. Boleh untuk 1 kali pertanyaan lagi aja, untuk 2 karena udah jam ini juga kan. Mungkin Oke. lagi mau bertanya, silakan. Tadi Lisna Kamrini mau bertanya, silakan Mbak Lisna. Oke, Kak Viola mungkin dijawab dulu, mungkin nanti kalau ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman ya silakan. Ya silakan Kak Vio. Oke, saya izin untuk soal perubahan itu ya, perubahan draft, misalnya di isu penataan ruang tadi, di draft berapa 900 halaman mengatur sekian, mengatur seperti ini, kemudian di draft yang 1000 halaman mengatur begini, dan 800 berbeda lagi. Itu adalah satu yang memang jadi persoalan krusial juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah banyak dibahas. Kemudian pertanyaannya apakah hal tersebut wajar atau tidak adanya perbedaan-perbedaan perbedaan-perbedaan pasal seperti itu. Pertama, dia bisa wajar kalau draft tersebut sudah final sebelum disetujui. Jadi memang adanya perubahan-perubahan norma, ada perubahan pengaturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat wajar sekali. Tetapi yang kemudian jadi batasnya, yang jadi garis finishnya adalah sebelum semuanya harus selesai, semuanya harus final sebelum DPR dan pemerintah bersama-sama menyetujui rancangannya. Itu satu. Tetapi yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja, dia disetujui dulu, baru kemudian draftnya berubah-ubah. Nah, ini yang kemudian tidak dapat dibenarkan dan bisa menimbulkan penyelundupan hukum dan pelanggaran atas prinsip negara hukum begitu. Kita bisa lihat di pasal 72 rekan-rekan Undang-Undang P3 baik yang 12 2011 maupun 15 2019 bahwa yang jadi pembenaran DPR kan itu sebelum disampaikan ke presiden masih ada waktu 7 hari untuk diperbaiki. Nah, mari kita baca secara rinci satu persatu begitu. Kalau misalnya di dalam pasal ini penyampaian rancangan undang-undang memang dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari kepada presiden untuk kemudian ditandatangani. Di ayat 2-nya disampaikan tenggang waktu 7 hari kerja dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke lembaran resmi presiden dan sampai ke lembaran negara Republik Indonesia. Dalam pandangan saya dan penafsiran saya terhadap pasal ini, persiapan itu ditujukan untuk mempersiapkan mekanisme penulisan ke lembaran presiden dan juga lembaran negara, bukan kemudian bisa mengubah-ubah lagi, mengotak-atik lagi, atau bahkan memperbaiki draft undang-undang yang sudah disetujui. Karena semuanya itu seharusnya sudah final ketika DPR dan Presiden bersalaman, maka tidak boleh lagi ada satu titik pun perubahan. Typo sekalipun saya pikir itu tidak dapat dibenarkan ya, meskipun sudah menjadi constitutional convention bagi DPR seperti itu. Sudah jadi kebiasaan. Dan rekan-rekan, kita juga harus ketahui bahwa proses pembentukan undang-undang itu terbagi atas 2 tingkat. Tingkat 1, dia ada pembahasan di komisi, pembahasan panitia-panitia kerja, kemudian ada juga di dalam tingkat 1 ini ada tim perumus, tim pembulatan, dan tim harmonisasi. Mereka semua yang mengurus tentang kesesuaian dan juga penormaan, bahkan typo minor details dari penyusunan undang-undang. Seharusnya semuanya sudah selesai di pembicaraan tingkat 1. Gitu. Nanti di pembicaraan tingkat 2 tinggal membicarakan, diparipurnakan, tinggal disahkan oleh semuanya. Apakah dengan draft yang sudah final ini kita akan terus lanjut, presiden akan terus memberikan
persetujuan atau tidak. Bukan kemudian tenggang waktu 7 hari ini digunakan sebagai dalih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dari sini terlihat jelas bahwa kecerobohan dan juga ketidaktelitian yang dilakukan itu disebabkan karena waktunya yang sangat mepet dan terburu-buru. Maka ini akan berimplikasi kepada hal-hal pelanggaran hukum lainnya seperti yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Saya kembalikan ke Bang Gunawan. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Baik, untuk penanya selanjutnya, mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya. Itu satu penanya lagi. Silakan raise hand ya teman-teman, apabila ada yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jadi karena mungkin sudah sangat paham ya dengan tadi penjelasan dari Kapio sama Bang Febri, mungkin teman-teman sudah sangat paham dengan penjelasan tersebut. Mungkin ada penyampaian penutup kali ya dari Kapio sama Bang Febri tentang peluang judicial review ini sebagai penutup untuk acara kita ini. Silakan Kak, mungkin 1 menit ya, sama Bang Febri juga nanti 1 menit. Oke, untuk peluang judicial review ini kita sudah melihat dalam pemaparan yang dilakukan oleh kami betapa banyaknya ruang-ruang pelanggaran formil yang dilakukan seperti itu, dan itu sudah terbukti secara nyata. Dan kalau kita lihat memang itu sudah bernilai invalid, dia sudah tidak berlaku, tidak memiliki legalitas dan tidak bisa dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Tetapi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada satu lembaga yang bisa menetapkan atau menginvalidasi produk hukum tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimanapun juga jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu perlu ditempuh begitu. Dan yang ingin saya tekankan, tujuannya bukan hanya menginvalidasi pengujian formil, menginvalidasi kecatatan prosedural formil, tetapi kita juga harus tekankan bahwa ada hak-hak konstitusional kita yang sangat dilanggar dalam proses penyusunan ini. Mulai dari proses partisipasi yang minim, kemudian keterbukaan dokumen, penyusunan yang juga menyimpangi constitutional morality karena dia kejar tayang di tengah COVID-19 pula dan nggak memperlihatkan sense of crisis. Ini yang perlu kita angkat juga untuk diketahui. Bukan cuma aturannya saja yang salah, bukan cuma prosedurnya saja yang salah, tapi kita harus pahami ada hak konstitusional kita yang dilanggar di sini. Sekian dari saya, Bang Gunawan. Terima kasih. Jadi ada mungkin Bang, tolong Bang kasih penutup Bang kepada teman-teman kita. Oke, baik. Terima kasih Bang Gunawan. Mungkin pernyataan penutup mungkin dari aku hanya mengulangi ya apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif formil jelas ya, bagi saya ini semacam apa ya, nggak jadi depan mata lah kalau bagi saya ini cacat formilnya gitu. Kalau untuk bicara material kita bisa berdebat apakah ini bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak gitu. Tapi bagi saya mungkin kita semua di sini punya tujuan ataupun apa ya, semacam semangat yang sama gitu untuk membatalkan ataupun sebisa mungkin untuk agar undang-undang ini tidak berlaku. Yang pertama, ini berkaitan dengan apa sebenarnya, bagaimana cara upaya kita gitu. Bagi saya sebenarnya ketika teman-teman saya tidak ingin menderogasi ataupun semacam apa namanya, menyatakan bahwa jalur-jalur yang ditempuh melalui parlemen jalan itu salah gitu. Tapi karena mengingat situasi pandemi sekarang, rasanya bagi saya langkah yang paling tepat itu adalah bagaimana cara kita menempuh jalur konstitusional gitu, baik itu uji material maupun uji formil gitu. Namun bagi saya peluang yang paling kuat ketika teman-teman punya keinginan untuk menguji formil, punya legal standing, sebisa mungkin diuji formil gitu. Nah bagi saya sebenarnya ini agak unik juga sebenarnya. Pernah agak cerita juga sama teman-teman yang sudah masukkan permohonan kemarin gitu, kebetulan masuk grupnya gitu. Memang ada persoalan karena draftnya ini 812 ya. Jadi untuk masalah pembuktian karena butuh banyak biaya yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang punya bersatu dan seterusnya bisa
sama-sama ataupun bareng-bareng untuk melakukan semacam pengujian formil lah barangkali ke Mahkamah Konstitusi. Rasanya bagi saya itulah cara yang paling tepat ya, yang paling memungkinkan sekarang ini untuk membatalkan undang-undang ini. Kalau untuk Perpu bagi saya, pandangan saya nggak akan sedikit lah mungkin ya, kalau tidak ingin mengatakan bahwa tertutup kemungkinan itu. Mungkin itu dari aku, Bang Gunawan. Terima kasih Bang udah memberikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada Bang Febri dan Kak Pio. Mungkin aku bacakan kesimpulan ya dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, banyak permasalahan Undang-Undang Ciptaker, baik formil maupun material, karena tidak sesuai dengan doktrin dan asas-asas pembentukan undang-undang. Yang kedua, paling potensi untuk membatalkan adalah melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, tapi dengan judicial review yang uji formil ya, bukan material. Walaupun memang ada beberapa cara pengubahan itu, baik itu legislatif maupun secara perpu, tapi yang lebih potensi itu adalah melalui judicial review yang untuk menguji secara formil. Yang ketiga, banyak tantangan untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, misalnya itu cara berpikir hakim yang sangat restrain, bukan judicial activism ya. Nah, terus yang kedua, hakim MK berlindung di balik misalnya open legal policy. Namun yang keempat itu, banyak juga peluang untuk memajukan judicial review di MK. Misalnya adalah ada beberapa undang-undang yang dibatalkan karena cacat formil. Dan itu mungkin menjadi catatan bagi kita ke depannya untuk mengajukan judicial review dari sisi uji formil dan ada peluang untuk itu. Nah, itu saja mungkin dari kesimpulan dari saya, dan sebelum menutup, saya ingin membacakan Cicero, seorang orator dari Roma, lawyer juga dan writer. Hukum menempatkan keselamatan semua orang melebihi keselamatan seseorang. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Sebelum kita tutup, baiknya mungkin kita sesi foto dulu. Mungkin kepada Mbak Nesa, silakan diambil fotonya Mbak. Baik, terima kasih. Saya minta tolong untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, karena mayoritas sudah menyalakan kameranya, akan saya mulai screenshot ya dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, untuk selanjutnya di layar yang kedua. Satu, 2, 3. Sudah. Sudah, Kak. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Kak Vio sama Bang Febri yang sudah menjadi narasumber dan juga sebagai pemantik diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Nesa yang telah menjadi admin dalam diskusi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara diskusi kita hari ini. Selamat siang, selamat siang dan semoga sehat selalu kita. Terima kasih Bang Gunawan, Mbak Nesa. Terima kasih, Kak Pio. Yang sudah mau berdiskusi bareng. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya. Terima kasih, Kak Vio. Mana Febri? Udah lapar kayaknya dia, Kak. Iya.